Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review SDW Heroes Kitian Daseng Wukong Impulse Gundam Dozan Sengfo. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan fast build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini menurut saya masih cukup mudah ya dan cukup cepat juga. Untuk waktu yang saya butuhkan sendiri sekitar 2 jam lebih sedikit ya. Itu termasuk motong parts dari runner dan dibuat video fast build seperti biasanya. Untuk hasilnya sendiri ini solid ya alias kokoh, tidak ada yang loose sama sekali. Untuk desain yang digunakan ini menggunakan desain Impulse Gundam ya, sama seperti Wukong Impulse Gundam sebelumnya. Namun di sini untuk skema warnanya sendiri ini dominan warna putih ya, meskipun masih ada warna merah, biru, dan emasnya. Berbeda dengan Wukong Impulse yang seingat saya dominan warna merah dan emas ya, serta ada sedikit warna biru. Oke. Untuk skema warna menurut saya ini juga sudah cukup akurat ya, meskipun kurang banyak warna emasnya, dan warna emasnya sendiri ada di foil sticker. Untuk foil stickernya sendiri sebanyak dan segede ini totalnya ada 17 ya. Nah ini 17, dan seperti biasa tidak saya pasang semua termasuk bagian matanya, karena tanpa dipasang pun menurut saya ini sudah bagus banget. Untuk kekurangan tentu saja ada ya, seperti nakmak maupun seamline. Untuk nakmak biasa ya, di bagian parts berwarna gold ini pasti meninggalkan bekas nakmak ya, seperti di sini, terus di sini, terus di sini juga ada, di sini juga ada tentu saja. Terus di bagian tangan ini juga ada, tangan satunya ini juga ada di bagian sini. Kemudian untuk seamline-nya ada di bagian kepala belakang ini ya, ini ada seamline-nya, terus ada di bahunya juga. Namun untuk seamline ini masih bisa dibilang samar ya, karena di parts berwarna putih. Untuk seamline dan nakmak menurut saya di kit ini tentu saja masih bisa dimaafkan ya, seperti halnya seamline dan nakmak di kit-kit SD sebelumnya. Kembali lagi di desain ya. Di sini untuk desainnya sendiri banyak menggunakan parts clear ya, dan nggak terlalu pipih sebenarnya, namun bentuknya yang melengkung-melengkung kayak gini, ketika jatuh rawan patah ya, terutama yang ini merah ini, selendang ini ya, sama selendang di bagian kepala ini. Kalau jatuh menurut saya rawan patah sih, termasuk bagian vivin ini ya, meskipun ini besar, tapi kalau jatuh sebadan-badannya kemungkinan besar ini juga rawan patah. Itu saja sih yang perlu diperhatikan. Kemudian langsung saja kita bandingkan dengan Wukong Impulse Gundam yang sebelumnya ya. Di sini akan saya taruh di sini ya. Terus saya ambil Wukong Impulse Gundamnya di sebelah kanannya, seperti ini. Untuk ukurannya sendiri di sini terlihat ya bahwa Kitian Daseng Wukong Impulse Gundam sedikit lebih tinggi karena ada bagian rambutnya ini. Terus untuk desainnya sendiri ini menurut saya sudah total berbeda banget. Di sini seperti apa ya, efek kayak api gitu bentuknya. Kalau di sini itu lebih ke bentuk yang lurus-lurus kayak gini. Nah inilah, kalian bisa lihat sendirilah perbedaannya kayak seperti apa. Dan tentu saja karena ini tidak memiliki senjata dan tidak memiliki aksesoris, ini nggak ada gimmick apapun ya, dan desainnya atau bentuknya bakal sampai akhir seperti ini terus. Sedangkan untuk Wukong Impulse Gundam ini banyak gimmicknya. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya. Dan menurut saya untuk Kitian Daseng Wukong Impulse Gundam ini hasilnya bagus ya, seperti ini. Untuk artikulasinya, karena di sini juga tidak ada senjata atau aksesoris apapun, maka akan saya langsung praktekkan saja ya. Untuk bagian kepala, bisa menunduk sedikit seperti ini, terus mengadah seperti ini, mengangguk jadinya seperti ini. Terus maju mundur, masih bisa ya, tapi kalian harus hati-hati ya, sama selendang di bagian kepalanya. Nah, masih bisa. Terus miring ini, masih bisa miring, kayak gini. Terus diputar ini harusnya bisa ya, bisa nggak nih? Harusnya sih bisa ya, namun saya sedikit takut, ini dia, takut ada yang copot seperti di selendangnya ini. Lebih baik saya tidak praktikkan untuk mutar 360 derajatnya. Langsung saja di bagian tangannya ya, untuk diangkatnya sejauh ini ya, karena sudah mentok di bagian merah ini. Ya kayak gini lah, nah kayak gini ketika digerakkan.
Terus bisa diputar 360 derajat seharusnya, ya bisa. Terus lengan atasnya ini sudah pasti tidak bisa digerakkan atau diputar 360 derajat ya, karena selendangnya ini bakal mentok di bagian badannya. Jadi tidak saya praktikkan saja. Kemudian di bagian pergelangan tangan masih bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian badannya seperti biasa itu ada join ya di antara perut dan dadanya, jadi masih bisa digerakkan seperti ini. Terus diputar 360 derajat sepertinya, sebentar. Harusnya sih bisa ya. Iya, masih bisa diputar 360 derajat untuk bagian badannya. Kemudian di bagian di bagian pinggang, sebentar. Oke. Untuk front skirt seperti biasa ya. Ini ada ball joint di sini, jadi bisa diputar, bisa digerakkan sedikit ya. Terus bagian back skirt ini tidak bisa, kecuali bagian ini ya. Ini masih bisa digerakkan. Nah, kayak gini. Ini ada ball jointnya. Kemudian bagian side skirt ini bisa diputar kayak gini seperti biasa, keduanya bisa. Terus kakinya bisa digerakkan kayak gini, maju ke belakang kayak gini. Terus lututnya bisa digerakkan kayak gitu. Terus di bagian telapak kakinya ini bisa digerakkan kayak gini. Terus maju mundur kayak gini. Sebentar, badannya cepat. Dan diputar 360 derajat. Ini rada susah ya, karena kebentur ini, kepentok bagian ankle armor dan side skirtnya yang terlalu panjang. Terus untuk ankle armor bisa digerakkan kayak gini ya, karena dia ball joint. Nah, untuk artikulasinya, meskipun saya akan bilang bagus, ini terlalu banyak blocking ya. Parts-parts yang ngeblok seperti selendang, terus side skirt ini terlalu ngeblok ya. Terus selendang di kepalanya juga ngeblok. Ya, sebenarnya harusnya sih bagus, tapi ya karena ada blok itu, jadi menurut saya ini kurang bagus sih. Meskipun untuk standar SD ini kurang bagus. Oke. Karena tidak memiliki senjata maupun aksesoris, langsung saja ya kita lihat beberapa action pose dari Kitian Daseng Wukong Impulse Gundam ini. Yuk! Untuk kesimpulan dari kit ini, menurut saya ini masih kurang bagus ya. Meskipun memiliki desain atau bentuk siluet yang keren, serta memiliki warna yang bagus, kit ini masih memiliki banyak kekurangan. Seperti misalnya yang pertama yaitu artikulasi. Artikulasi di bagian kepala, kedua tangan dan kedua kaki ini memiliki kekurangan ya, atau keterbatasan ketika dilakukan memutar atau ya rotasi itu memiliki kekurangan. Terus tidak ada senjata atau aksesoris ya, menyebabkan kit ini menjadi sedikit pose-posenya karena hanya mengandalkan kedua tangan dan kedua kaki saja untuk pose-posenya. Kemudian tentu saja ada kekurangan lain ya, yaitu nakmak dan simlanya. Meskipun untuk simlanya sendiri karena partsnya berwarna putih, menurut saya masih bisa dimaafkan. Oke, untuk kekurangan dan kelebihan dari kit ini kurang lebih seperti itu ya. Menurut saya ini banyak kurangnya, jadi menurut saya ini kurang bagus. Apakah kit ini recommended? Menurut saya ini kurang recommended ya kalau kalian bermasalah dengan artikulasi dan tidak adanya senjatanya. Namun kalau kalian tidak bermasalah dengan tidak adanya senjata dan artikulasi, kit ini menurut saya recommended untuk dikoleksi karena desainnya sendiri bagus. Oke, untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja ya. Untuk penilaiannya sendiri mungkin saya akan masih memberikan nilai 7 dari 10. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.